Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan limpahkan kepada kita, terkhusus pada kesempatan yang berbahagia ini, pada acara kegiatan Tabligh Akbar dan Silaturahim virtual DPD Wahda Islamiyah Mamuju. Selanjutnya kita juga menyapa ketua yang hadir pada kesempatan kali ini, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Wahda Islamiyah Sulawesi Barat, dalam hal ini Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Yunus hafizahullah, beserta juga Muslimah Wilayah Sulawesi Barat, dan juga Ketua Dewan Pimpinan Wahda Islamiyah Mamuju beserta Muslimah Wahda Mamuju, serta Ketua Dewan Pimpinan Cabang Wahda Islamiyah Mamuju. Kaum muslimin, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada susunan acara pada kesempatan yang baik ini. Acara yang pertama adalah pembukaan oleh MC yang sudah kita lakukan. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Haryanto SH hafizahullah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه
فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ustadz Haryanto. Acara selanjutnya laporan-laporan. Yang pertama adalah laporan Wahda Inspirasi Zakat atau WIZ yang akan disampaikan oleh Ustadz Bakri. Kepada beliau, falyatafaddal masykuran majura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala oleh karena kita diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan tablik akbar ini, dan kami dari panitia Amalia Ramadan Wahda Islamiyah Mamuju sekaligus mewakili dari Wahda Inspirasi Zakat ingin menyampaikan hasil kegiatan atau pelaksanaan kegiatan program selama Ramadan. Di bulan Ramadan ada beberapa kegiatan yang kita agendakan dan sudah kita laksanakan. Setidaknya ada 6 program yang tentunya ini memang lebih bersifat pada kegiatan-kegiatan sosial, karena pada tahun ini Ramadan ini memang kondisinya seperti itu, di mana terjadi pandemi COVID-19 yang memungkinkan atau memfokuskan atau mengharuskan kita untuk lebih banyak berbagi, yaitu dalam kegiatan-kegiatan sosial. Di antara kegiatan yang telah kita laksanakan ada 6. Yang pertama adalah tebar iftar, tebar sembako, tebar mukena, tebar mus'ab, bingkisan untuk dai yang dalam hal ini dalam bentuk THR, dan tebar zakat fitrah. Jadi ini kegiatan yang kita laksanakan. Adapun pendanaan dari kegiatan kita adalah tentunya melalui bantuan-bantuan atau sumbangan donasi dari kaum muslimin dan muslimat yang telah memberikan sebagian dari harta-harta mereka untuk mendukung kegiatan-kegiatan kita di bulan Ramadan. Dan ada beberapa hal yang memang menonjol pada Ramadan ini dibandingkan Ramadan sebelumnya adalah bagaimana kita di Wahda Islamiyah Mamuju lebih aktif untuk mendukung atau lebih aktif untuk menjemput dari setiap donasi-donasi. Jadi kelebihan-kelebihan yang saya maksud adalah bagaimana kita terus mengkampanyekan kegiatan atau program sosial ini yang telah disebutkan tadi. Kedua adalah kita menjemput langsung donasi yang akan disumbangkan oleh para kaum muslimin. Yang ketiga adalah kita buka
keran untuk transfer. Jadi mereka tidak perlu keluar rumah, para donatur tidak perlu keluar rumah, cukup transfer atau kita jemput ke rumah mereka. Dan ada juga beberapa yang ingin bertemu langsung dengan kita, ya mereka datang langsung untuk memberikan sumbangannya. Ya, mungkin saya sebutkan langsung donasi-donasi yang masuk atau penerimaan-penerimaan yang masuk pada saat Ramadan kemarin. Setidaknya kami bagi 3. Yang pertama adalah zakat, yang kedua adalah infak, dan yang ketiga adalah fidyah. Kalau kita presentasikan itu lebih besarnya pada infak, yaitu sekitar 61%, dengan total donasi adalah 155.331.680. Kemudian untuk zakat, zakat ini terbagi 2, zakat fitrah dan zakat mal. Itu berada di angka 37%, atau nominalnya adalah 93.888.200 rupiah. Dan 2% itu diisi oleh kaum muslimin yang berfidyah, yaitu sebanyak 3.670.000. Jadi total pemasukan kita dari ketiga kategori ini adalah sebanyak 252.889.880 rupiah. Jadi totalnya adalah 252.889.880 rupiah. Saya rincikan untuk zakat. Jadi zakat fitrah itu nilainya adalah 49.458.200. Sedangkan untuk zakat mal yaitu senilai 44.430.000 rupiah. Jadi totalnya tadi sudah disebutkan 93.888.200 rupiah. Itu untuk zakat. Kemudian untuk penerimaan infak, jadi kami di Panitia Amalia Ramadan atau di WIS dibagi menjadi 2. Jadi ada infak terikat dan ada infak yang non terikat. Kalau yang terikat totalnya adalah 148.493.000. Kemudian yang non terikat ini kecil, hanya 4% dari total infak ini, yaitu sebanyak 6.838.680 rupiah. Ya, jadi infak terikat adalah infak yang kami terima tapi ditentukan oleh donaturnya, dia mau apakan ini. Jadi mereka sudah tentukan memang bahwa ini infak saya untuk kegiatan ini. Sedangkan yang tidak terikat, ya yang mereka hanya sumbangkan saja, itu diserahkan ke WIS untuk dikelola dan digunakan untuk kegiatan program-programnya. Kemudian yang masuk infak terikat adalah yang pertama itu adalah amplop Ramadan. Jadi amplop Ramadan sampai laporan dibuat ini kemungkinan masih ada yang masuk, cuma kami batasi dulu karena harus dilaporkan pada kegiatan ini. Total dari amplop Ramadan adalah 111.169.000 rupiah. Jadi 111.169.000 rupiah. Kemudian untuk impak yang mereka khususkan langsung ke masjid, meskipun di amplop Ramadan juga ini kita akan serahkan untuk sebesar-besarnya untuk masjid. Ada juga yang memang langsung berinfak untuk atas nama masjid. Jadi ada sekitar 16.874.000. Kemudian program yang selanjutnya adalah tebar iftar. Ya, tebar iftar yang kita targetkan hanya 500 paket kemarin. Ternyata yang terkumpul adalah sampai 700-an dengan nilai 11.200.000 rupiah.
Begitupun dengan tebar sembako. Jadi tebar sembako juga ada masuk dan kita sudah bagikan ke 120 kakak dengan total pembiayaan adalah 9.250.000 rupiah. Jadi itu yang untuk infak terikat. Terkhusus untuk amplop Ramadan, jadi ini mungkin kami sebutkan bahwa di Ramadan ini memang berbeda dengan Ramadan sebelumnya, di mana jumlah amplop yang kami sediakan itu cuma 30% dari di tahun sebelumnya. Jadi hanya 500 buah saja. Dari 500 buah ini kami hanya yang tersebar itu hanya 255 buah. Jadi tersebar hanya 255 buah. Mungkin ini karena kondisi sekarang yang lebih memungkinkan untuk berdonasi lewat transfer atau jemput donasi. Jadi yang keluar itu hanya setengah dari yang kami sediakan. Dan yang kembali itu hampir 100%. Jadi kurang satu buah saja itu sudah mencukupi dari jumlah yang keluar. Itu 254 yang kembali. Dan dana yang terkumpul dari sini sudah disebutkan tadi yaitu 111 juta rupiah. 111.169.000 rupiah. Kalau kita mau bandingkan dengan tahun lalu, secara hitung-hitungan sebenarnya ada peningkatan, mungkin sekitar 15%, karena kita hanya 500, sedangkan tahun lalu 1.500, pencapaiannya itu hanya berbeda 50 juta. Jadi kalau kita itu secara matematik berarti tahun ini sebenarnya lebih tinggi pencapaiannya. Kemudian ya itu tadi terkait penerimaan. Kemudian penyaluran dari donasi yang masuk ini. Yang pertama adalah zakat fitrah. Ya, zakat fitrah. Jumlah yang berdonasi atau yang berzakat di Wahda Inspirasi Zakat atau di Wahda Islamiyah Mamuju yaitu sebanyak 1.389 jiwa atau 421 kakak. Dan dari sekian musaki itu terkumpul sampai 4.167 kilogram atau sebanyak 4 ton 167 kilogram. Atau kalau kita konversi menjadi liter ya sekitar 5.000 liter. Karena kita kemas dalam dalam kantong yang berisi 5 liter. Nah, kita konversi menjadi kantong ya tersedia sampai 1.083 kantong. Dan itu sudah dibagikan habis pada para mustahik yang tahun ini juga meningkat jumlah mustahik yang kita sampaikan zakat adalah sebanyak 961 kakak. Itu untuk zakat fitrah. Kemudian untuk zakat mal, jadi jumlah zakat mal yang masuk tadi itu sekitar 44 juta. Kita juga sudah kita sudah distribusikan ke 28 orang yang menjadi peruntukan dari zakat mal ini adalah untuk THR para dai, para guru ngaji dan tentunya kepada anak-anak kita yang lagi menuntut ilmu. Dan dana yang terpakai adalah 9.550.000 rupiah. Selebihnya ini akan kita gunakan untuk program kita di bulan ini atau bulan-bulan selanjutnya. Itu untuk zakat mal. Kemudian untuk infak yang berupa tebar iftar. Jadi untuk tahun ini iftar yang terkumpul adalah 795 paket. Dan ini sudah disalurkan ke berbagai tempat, berbagai titik. Jadi sudah disalurkan ke berbagai titik. Yang diantaranya adalah ada yang ke rumah sakit
Provinsi Sulawesi Barat, ada yang ke Tamasapi, ada yang ke Desa Pokan, Salupangi, Simbuan, dan banyak lagi titik-titik yang lain yang telah kita salurkan dari iftar ini. Dan total dananya adalah 11.200.000 rupiah. Kemudian untuk infak yang disalurkan melalui tebar sembako adalah sebanyak 200 atau 120 paket. Dan ini disalurkan karena jumlahnya tidak terlalu banyak, jadi kami salurkan dalam kota dan sekitarnya, diperuntukkan bagi 220 kakak. Dan dana yang digunakan sebanyak 9.250.000 rupiah. Kemudian penyaluran infak selanjutnya adalah melalui tebar mus'ab dan mukena. Ya, sebenarnya ini adalah program yang dikelola oleh Akhwat Muslimah, namun kita karena kita bekerja sama dan penyalurannya ini bukan hanya ini saja, tapi bersama dengan tebar iftar dan tebar sembako. Jadi musab yang disalurkan kemarin adalah sebanyak 68 buah dan mukena itu sebanyak 224 lembar. Ini disalurkan di Desa Pokang, di Desa Kian, dan Tamasapi. Dan yang terakhir adalah terkait masalah fidyah. Ya, ini juga kemarin banyak sekali permintaan untuk membayar fidyah. Namun yang menjadi kendala adalah karena mereka menyalurkannya di akhir-akhir Ramadan, di mana kita sudah disibukkan dengan zakat fitrah, kita diminta lagi untuk menyalurkan fidyah. Jadi ada berapa memang yang sudah disalurkan, ada sekitar 60 paket yang sudah disalurkan kepada fakir miskin, dan selebihnya ini kita akan salurkan di bulan-bulan ini atau bulan depannya. Ya, saya kira ini saja yang kami sampaikan dari Panitia Amalia Ramadan atau Wahda Inspirasi Zakat. Tentunya kami tidak lupa mengucapkan syukran wa jazakumullahu khairan kepada para donatur dan muhsinin yang telah menyumbangkan sebagian dari hartanya. Begitupun pada Muslimah Wahda yang menjadi partner kita untuk mengelola setiap program-program ini, dan juga kepada seluruh panitia Amalia Ramadan Wahda Islam yang Mamuju yang terus berbenah dan memperbaiki setiap proses-prosesnya sehingga pada tahun ini kita dapat berjalan dengan baik. Begitupun dari kami menyampaikan permohonan maaf pada para musaki atau para donatur sekiranya mungkin pada saat pelayanan atau waktu kami menerima mereka membayar zakat ada sesuatu hal yang kurang berkenan, ataupun dokumentasi mungkin yang mereka butuhkan terkait masalah penyebaran atau penyaluran daripada zakat ataupun infak mereka, itu kami tidak sempat untuk kirimkan satu persatu. Namun apabila kita berkeinginan untuk melihat dokumentasinya, ya bisa masuk ke Facebook Wahda Islamiyah Mamuju ataupun Wahda Inspirasi Zakat Mamuju. Dan terakhir tentunya doa terbaik bagi para muslimin. Semoga ke depan ini lebih baik dan diberikan keberkahan pada diri kita dan keluarga kita untuk bisa kembali bergabung dalam kegiatan atau program-program kita di tahun-tahun ke depan. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Syukran atas segala perhatian dan kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua WIS Wahda Inspirasi Zakat DPD Wahda Islamiyah Mamuju, Ustadz Bakri. Laporan yang selanjutnya laporan Ketua Pembangunan Masjid. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Zainuddin MZ. Kepada beliau kami persilakan.
kepada seluruh jamaah, ikhwah dan akhwat yang telah berpartisipasi atas pembangunan masjid ini mulai dari awal sampai hingga akhir, dan semoga tahun ini gaji tukang dan kebutuhan material yang lainnya bisa diselesaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melanjutkan pembangunan ini yang direncanakan lantai 2 dan lantai 3. Sekali lagi, untuk target kita tahun ini, kita merampungkan lantai 1 ini, palpon, lantai, jendela dan pintu. Sekali lagi kami mohon kepada seluruh jemaah, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu untuk mendukung program ini sehingga program ini bisa kita selesaikan. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang membangun masjid di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah di surga. Semoga kita semua ini tergolong dalam orang-orang yang berjuang untuk membangun rumah kita di surga. Demikian ini yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi sambutan Ketua Pembangunan Masjid DPD Wahda Islam Mamuju. Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Wahda Islamiyah Mamuju. Dalam hal ini Al-Ustaz Amiruddin Saka, SPD MPD. Kepada beliau, falyatafaddal masyhura wa mahjura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala uzwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang kami hormati Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Wahda Islamiyah Sulawesi Barat beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Muslimah Wilayah Wahda Islamiyah Sulawesi Barat beserta dengan jajarannya. Seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah Wahda Islamiyah. Demikian halnya dengan Ketua Muslimah Wahda Islamiyah Mamuju, dan tidak lupa ketua-ketua DPC se-Kabupaten Mamuju, dan tentu tidak terlupakan seluruh kaum muslimin, ikhwah dan akhwat yang malam ini menyaksikan tayangan ini secara live, yang tentunya saya tidak bisa sapa secara satu persatu. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dikumpulkan meskipun tidak dalam satu tempat, tetapi kita dikumpulkan dalam satu suasana dan dalam satu semangat yang sama. Setelah keluar dari amaliyah Ramadan, kita kemudian berhari raya di tahun 1441 Hijriah ini. Meskipun tentu saja ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita rayakan pada tahun ini mulai dari pelaksanaan Ramadan tentu sama sekali tidak mengurangi hikmat dan berbagai kemuliaannya meskipun kita berada dalam suasana pandemi. Hari raya Idul Fitri yang dengan ketaatan kita kepada pemerintah dan ulama kita pun melaksanakannya hanya di rumah, juga sama sekali tidak mengurangi suasana Idul Fitri itu. Silaturahmi kita adakan melalui virtual, juga kita berharap tentunya tidak mengurangi semangat dan tidak mengurangi nilai daripada silaturahmi itu. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Malam ini kita semua menyaksikan dan berada dalam satu kegiatan, yakni acara tabligh akbar dan silaturahmi virtual yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Wahda Islamiyah Mamuju. Yang tentunya ini adalah kegiatan yang rutin kita laksanakan setiap tahunnya. Sebuah kegiatan yang tentunya memiliki makna dan fungsi yang luar biasa, yang dengannya kita berharap akan dapat menyambungkan tali silaturahmi kita. Terlebih lagi saat ini mungkin kita sedikit berjauhan, ada mungkin masih di daerahnya, atau dengan suasana pandemi kali ini kita masing-masing di rumah, ya, di tempat yang tidak dalam satu tempat. Namun kita berharap bahwasanya acara silaturahmi ini semoga kemudian dapat menggugah dan membangkitkan gairah dan semangat keislaman kita, meskipun kita telah keluar dari suasana Ramadan. Demikian halnya dengan acara silaturahmi dan tabligh akbar ini, kita berharap dengan dilaksanakannya maka akan menandakan seluruh kegiatan kita pun kemudian dimulai. Sekali lagi, seluruh aktivitas dakwah, ya, dan kegiatan pembinaan kita akhirnya kita akan mulai kembali. Kita aktifkan kembali meskipun mungkin suasananya berbeda dan dengan suasana pandemi seperti ini. Dan tak lupa pula saya menyampaikan bahwa kali ini kita berada, kegiatan ini dilaksanakan di masjid, ya, Al-Ihsan yang baru, yang dengan kondisinya mungkin, ya, saudara-saudari menyaksikan, ya, sepintas tayangan-tayangannya, ya, dengan suasana yang masih dalam penanganan dan pembenahan, ya. Ini kami lakukan sebagai wujud tanggung jawab kepada kaum muslimin, kepada donatur yang sejak awal direncanakannya pembangunan masjid, yang oleh Ketua Pembangunan Masjid tadi dilaporkan sejak 2 tahun yang lalu direncanakan, dan sebetulnya kita bertekad tahun ini kita sudah menempatinya sholat tarawih secara berjamaah, tetapi pandemi, ya, membuat dan mengkondisikan kita belum bisa memanfaatkannya. Karena itu hari ini terhitung adalah kedua kalinya kita manfaatkan. Ya, ada rapat sebelumnya juga telah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, ya. Dan hari ini adalah acara silaturahmi kita laksanakan di tempat ini. Ya, ini adalah, ya, awal, dan semoga inilah awal keberkahan daripada masjid yang telah Bapak dan Ibu bangun, ikhwah dan akhwat upayakan, yang nantinya kita berharap sebagaimana hadis yang dikutip oleh Ketua Pembangunan tadi, ya, man bana masjidan fid dunya banallahu baitan fil jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam rangkaiannya tadi disampaikan ada laporan. Sebagaimana biasanya, inilah kesempatan kami untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada kaum muslimin, para donatur, setidaknya satu kegiatan atau serangkaian kegiatan yang kita laksanakan selama Ramadan. Yang pertama adalah Wahda Inspirasi Zakat, yang tadi dalam laporan-laporannya, ya, Bapak dan Ibu bisa simak, ya, dan bisa mengikuti laporannya di luar daripada tayangan ini, ya. Ini adalah wujud laporan dan pertanggungjawaban kami dari bentuk partisipasi dan kepercayaan Bapak dan Ibu kepada kami, ya. Begitu juga kami ingin menyampaikan, selain daripada ucapan terima kasih, kami juga ingin menyampaikan bahwasanya apa yang disampaikan tadi pencapaiannya luar biasa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, terlebih lagi kita berada dalam suasana pandemi, ya, maka ini, ya, sesuatu yang prestisius, bukan hanya capaian dari sisi jumlah, ya, tetapi juga sisi partisipasi, ya, dan kita berharap keberkahannya juga bertambah, ya, jumlahnya, ya, partisipasi. Begitu juga bentuk kegiatannya, ada layanan jemput antar zakat, ya, layanan jemput dan antar zakat kepada mustahik, ya, dari muzaki dan kepada mustahik, ya, dan berbagai kreasi-kreasi lain yang dilakukan oleh amil zakat kita, ya. Juga tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada kaum muslimin dan muslimat yang telah menyumbangkan sisa atau sebagian daripada hartanya pada tahun ini, lebih khusus kepada pembangunan masjid kita yang secara nominal tadi disampaikan meningkat, ya, pencapaiannya 100 juta lebih, ya.
Meskipun mungkin ya secara nominal ya lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya, karena ya amplop yang dikeluarkan juga memang lebih sedikit. Tetapi banyak di antara kaum muslimin yang melakukan transfer dan berbagai upaya-upaya lain. Ya. Karena itu ya izinkan saya untuk tidak luput menyampaikan ucapan terima kasih dan menghargai yang setinggi-tingginya itu. Ya. Bapak Ibu, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga pada kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban Wahda Tanggap Corona. Ya, oleh karena ketuanya ya mempercayakan kepada kami untuk menyampaikan ini, setidaknya secara umum kami ingin menyampaikan bahwasanya berdasarkan amanah dan tanggung jawab dari Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islamiyah mengamanahkan setiap wilayah dan DPD untuk membentuk WTC, Wahda Tanggap Corona. Ya, karena itu di Mamuju ini salah satunya yang kalau boleh kami laporkan, setidaknya kegiatannya ada 2. Yang pertama adalah kegiatan atau upaya edukasi dan pencegahan penularan COVID-19 kepada kader dan masyarakat. Yang kedua adalah melakukan penanggulangan dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 kepada kader dan masyarakat secara umum. Ya, setidaknya ini 2 kegiatan besar yang oleh WTC Wahda Tanggap Corona telah lakukan. Adapun selama Ramadan ini WTC tidak diam, ya tetap berkegiatan dan berkolaborasi dengan WIZ, Wahda Inspirasi Zakat, bersinergi dengan program amaliyah Ramadan yang dikoordinir oleh Wahda Inspirasi Zakat tentunya. Ya. Adapun upaya-upaya edukatif yang telah dilakukan, yang pertama melakukan edukasi secara daring terkait pencegahan COVID-19 di masjid-masjid dan musola. Ya, beberapa masjid dan musola. Melakukan desinfeksi di area sekolah dan masjid binaan. Ya. Berpartisipasi dalam perumusan dan sosialisasi maklumat MUI Sulawesi Barat, ya, terkait pencegahan dan penularan COVID-19. Melakukan edukasi secara daring terkait pencegahan stres selama wabah COVID-19. Melakukan edukasi secara daring terkait mengelola waktu di rumah, ya, selama wabah COVID-19. Kajian online, ya, dengan beberapa judul-judul tematik, ya. Begitu juga melakukan edukasi lainnya tentunya. Ya. Adapun selama Ramadan, ya, ada upaya-upaya penanggulangan dampak ekonomi yang sempat WTC lakukan. Yang pertama adalah melakukan pembagian paket sembako kepada kader yang terkena dampak COVID-19 dari aspek ekonomi. Ya. Pengiriman donasi ke tim Satgas WTC Pusat. Ya, juga melakukan pembagian paket sembako tahap kedua kepada pahlawan keluarga yang terkena dampak COVID-19 dari aspek ekonomi. Ya. Juga melakukan pembagian masker, ya. Melakukan pembagian suplemen kepada tenaga medis, ya. Dan berbagai upaya-upaya penanggulangan lainnya. Ya. Selama Ramadan ini, ya, tebar sembako sempat tertebar, ya, sebanyak 120 paket, THR dai dan guru ngaji sebanyak 28 orang. Ya, ini sekali lagi tentu berkolaborasi dengan Wahda Inspirasi Zakat. Ya, secara umum, ya, demikian yang saya bisa laporkan dari pencapaian dan kegiatan-kegiatan daripada WTC selama Ramadan ini. Laporan selanjutnya bisa diakses, ya, pada media-media yang lain yang oleh Wahda Islamiyah Mamuju siapkan. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya akhiri sambutan ini, saya pun tidak lupa untuk kemudian menyampaikan dan mengingatkan kepada kita akan suasana pandemi ini. Kiranya tidak melenakan kita dan tidak membuat kita kemudian putus asa sehingga tidak ada kegiatan yang bisa dilakukan. Ya, dalam sebuah kaidah dikatakan, ma la yutraku kullu la yutraku jullu. Sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan seluruhnya, sesuatu yang tidak bisa diambil seluruhnya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Ya, mungkin sebentar oleh narasumber kita Al-Ustadz Yamin akan mengupas lebih jauh, ya, bagaimana seharusnya kita bersikap di masa pandemi ini. Karena itu kami pun berharap dalam kondisi pandemi ini suasana ukhuwah,
kegiatan di Wahda Islamiyah Mamuju ini tetap kita bisa lanjutkan, tetap kita bisa berkesinambungan melakukannya. Ya, tentu dengan kreasi-kreasi yang kita bisa sesuaikan dengan pandemi ini. Ya, adanya kajian online yang setiap malamnya, ya, setiap hari yang nanti kita akan jadwalkan lagi sebagaimana sebelumnya. Ya, tarbiyah melalui virtual, melalui online dan seterusnya, dan berbagai kegiatan yang mungkin kita bisa lakukan ya secara online. Ya. Baik. Sekali lagi ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita tidak terlena dan putus asa dengan suasana ini, dan agar kita tetap konsisten dan berdakwah dan berkegiatan sesuai dengan apa yang telah kita programkan pada musyawarah kerja yang lalu, ya, dan dengan tetap memperhatikan suasana ukhuwah yang ada baik di internal ikhwah dan akhwat, jamaah, kader, begitu juga secara umum kepada kaum muslimin secara umum. Terakhir tentu tak lupa saya ucapkan, ya, dan ini ucapan yang tidak terlambat tentunya, selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah SWT menerima amal soleh kita selama bulan suci Ramadan, dan secara umum amal soleh kita seluruhnya. Akhirnya tak lupa saya ucapkan permohonan maaf, ya, atas segala khilafan, dan lebih khusus pada kegiatan ini dari awal sampai selesai. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Wahda Islamiyah Mamuju, dalam hal ini Ustadz Amiruddin SPDI MPD. Acara selanjutnya kita masuk pada acara inti, acara tablik akbar dan silaturahim virtual DPD Wahda Islamiyah Mamuju dengan tema mempertahankan semangat Ramadan dan menguatkan solidaritas ukhuwah Islamiyah di masa pandemi COVID-19, yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Yamin Saleh SHMAP. Demikian, kepada Ustadz kami ucapkan falyatafaddal masyurah wa mahjurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, seluruh kaum muslimin, ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini, pada malam ini, Allah senantiasa memberikan kepada kita limpahan nikmat dan rahmat yang tidak terhitung jumlahnya. Banyak kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kesehatan kita, kelapangan waktu kita, bahkan ketika Allah menguji kita dengan pandemi ini, Allah justru membuka banyak nikmat-nikmat lain dari pintu-pintu yang berbeda. Yang dahulunya kita mungkin disibukkan dengan aktivitas-aktivitas kita di tempat-tempat kerja, disibukkan dengan aktivitas-aktivitas lain, sehingga ya, jarak kita dengan keluarga kita ya terasa berjarak. Ya. Adapun sekarang kita bersyukur bahwa Allah memberikan kita banyak waktu yang lebih untuk berinteraksi dengan mereka, khususnya di dalam bulan suci Ramadan kemarin yang sudah kita lalui.
Allah memberikan kepada kita kesempatan, ya, sehingga hampir seluruh bagian rangkaian dari ibadah kita di bulan suci Ramadan itu kita lewati bersama dengan keluarga kita, ya. Lebih dekat interaksi kita dengan anak-anak kita, ya. Lebih dekat interaksi kita dalam mengontrol setiap bentuk ibadah yang ada di rumah kita, ya. Dan ini tentunya adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menutup, ya, nikmat-nikmat yang lain, ya, dengan adanya ujian pandemi corona ini. Kemudian yang kedua, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada tahun ini Allah memberikan kesempatan kepada kita, ya, untuk kembali bisa menghabiskan waktu di bulan suci Ramadan, ya. Ini adalah nikmat yang sangat besar, di mana kita mengetahui bahwa bulan suci Ramadan adalah satu di antara syaraful waqt, ya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini dengan banyak hal, di antaranya adalah dengan, ya, memberikan keutamaan dari sisi waktu, ya. Dan salah satu keutamaan dari sisi waktu itu adalah Allah menjadikan bagi kita 1 bulan dari 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala membuka peluang amal soleh dengan selapang-lapangnya. Allah memfasilitasi kita, ya. Allah memfasilitasi kita dalam melakukan kebaikan, ya. Syaitan-syaitan yang selama ini menghambat aktivitas ibadah kita dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu kebaikan dibuka selebar-lebarnya. Pintu-pintu kemaksiatan dipersempit, ya. Bahkan Allah menjadikan satu di antara malam-malam di bulan suci Ramadan, meskipun secara keseluruhan malam-malam itu adalah malam-malam yang penuh dengan keutamaan dan kemuliaan, Allah menjadikan satu di antaranya sebagai Lailatul Qadar, ya. Malam yang Allah sebutkan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Dan ini bilangan waktu yang mungkin lebih panjang dari usia kita, ya, bisa lebih panjang dari usia kita. Sehingga tentunya kita berdoa semoga dengan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan kemarin ini, semua keutamaan-keutamaan yang ada dalamnya kita juga mendapatkannya, termasuk di dalamnya adalah ikhtiar kita dalam memanfaatkan 10 hari terakhir. Semoga keutamaan pada malam Lailatul Qadar itu tetap kita dapatkan atau kita menjadi bagian dari orang yang menikmati itu. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ramadan tahun ini sudah berlalu, ya. Dan tentunya ini adalah melupakan sesuatu yang sunnatullah, ya. Sesuatu yang datang dia akan pergi lagi, ya. Terkadang kita menerima sesuatu lalu kemudian sesuatu yang lain diangkat dari diri kita. Ini adalah sunnatullah dalam kehidupan, ya. Mungkin kita bersedih, ya, dengan berlalunya bulan suci Ramadan ini, ya, sebagaimana tabiat seorang mukmin, ya, dia hatinya loba, hatinya selalu bersemangat menyambut semua peluang-peluang kebaikan, apalagi bulan suci Ramadan. Maka ketika bulan suci Ramadan itu sudah berlalu, maka akan muncul kesedihan, ya, di dalam hati orang-orang yang beriman, ya. Akan tetapi kesedihan kita tersebut jangan dipelihara berlarut-larut, ya. Kita tidak memelihara berlarut-larut kesedihan-kesedihan itu. Kenapa? Karena berlalunya bulan suci Ramadan bukan berarti bahwa kebaikan-kebaikan, rahmat Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala juga akan berakhir kepada kita, ya. Masih tersisa dari waktu kehidupan kita ini, usia kita ini, untuk meraup sebanyak-banyaknya keutamaan, rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah membuka, ya, peluang sebesar-besarnya untuk mendapatkan itu di luar bulan suci Ramadan. Maka jangan kita terlalu larut, ya, terlalu lama bersedih dengan berlalunya bulan suci Ramadan. Akan tetapi ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa idza faragta fansab. Kalau engkau telah selesai dari sebuah amalan, engkau telah berakhir dari sebuah aktivitas, maka segeralah mencari pintu-pintu aktivitas yang lain, ya. Beginilah agama kita memotivasi itu, ya. Meskipun Allah menjadikan sebagian waktu itu mulia dari waktu-waktu yang lain, akan tetapi pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti
ya kita meninggalkan kebaikan ketika waktu yang mulia itu telah berlalu bersama kita. Maka pertanyaan yang paling mendasar yang harus ada pada diri kita masing-masing dengan berlalunya bulan suci Ramadan ini adalah madza ba'da Ramadan. Ya. Apa yang akan kita lakukan dengan berlalunya bulan suci Ramadan ini? Ya. Apakah dengan berlalunya bulan suci Ramadan ini ya, kita akan kemudian berhenti dari ketaatan atau seperti apa? Apakah dengan berlalunya bulan suci Ramadan ini kita akan kembali kepada kehidupan yang ya biasa-biasa saja atau kehidupan yang santai, menghabiskan waktu kita dengan ya di dalam pelukan dunia dan seterusnya. Ya, ini yang perlu kita tanyakan dulu ke dalam hati kita. Madza ba'da Ramadan, setelah Ramadan ini semua apa? Ya. Apa yang kita melakukan dengan berlalunya bulan suci Ramadan ini? Maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berlalunya bulan suci Ramadan ini setidaknya ada dua hal pokok yang harus selalu kita bawa di dalam diri kita. Yang pertama adalah muhasabah, dan yang kedua adalah berusaha membangun keistiqomahan. Muhasabah dan selalu berusaha untuk membangun keistiqomahan. Apa yang kita muhasabah? Kita memuhasabah bagaimana ibadah kita di bulan suci Ramadan. Apa hasil Ramadan yang telah kita dapatkan? Sejauh mana pengaruh bulan suci Ramadan, ibadah-ibadah yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan itu terhadap perbaikan ruhiyah kita. Kita memuhasabah itu. Kita tidak mencukupkan dengan amalan, lalu kemudian setelah kita beramal, lalu kemudian kita melupakan kewajiban-kewajiban kita yang selanjutnya. Dan inilah yang dialami oleh para sahabat, ya, para generasi salafus saleh setelah berakhirnya bulan suci Ramadan. Mereka memberikan perhatian yang besar terhadap ya introspeksi terhadap amalan-amalan mereka di bulan suci Ramadan itu. Ya. Mereka khawatir jangan-jangan ada perkara-perkara yang mereka lakukan, ketaatan-ketaatan yang mereka lakukan di dalam bulan suci Ramadan, lalu kemudian tidak dinilai oleh ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ada ibadah yang mereka lakukan dengan susah payah, dengan tenaga, dengan waktu yang sudah banyak, ya, dengan materi mungkin. Mereka lakukan itu dengan sungguh-sungguh, misalnya dengan dengan segala sumber daya yang telah dimiliki, akan tetapi kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka tidak pernah merasa puas, ya, dengan kebaikan-kebaikan yang telah mereka ukir di dalam bulan suci Ramadan. Ya. Bahkan ya, di dalam hati mereka muncul kekhawatiran. Dan inilah hal yang harus selalu kita sertakan dalam amal soleh kita. Ya. Di samping kita menghadirkan sifat perasaan raja di dalam hati kita, pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kebaikan itu dicatat oleh Allah sebagai sebuah hal yang menghasilkan pahala, tetap harus kita seimbangkan dengan rasa khauf, rasa takut. Jangan-jangan ada kekurangan. Jangan-jangan Allah tidak menerima. Jangan-jangan ada riya yang terbersih di dalam hati. Jangan-jangan ada keikhlasan yang tidak sempurna. Ya, atau kekurangan-kekurangan yang lain. Dan inilah yang menjadi karakter orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-60. Ya, Allah mengatakan, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun ila rabbihim raji'un." Allah mengatakan mereka adalah orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, ya, dengan hati yang takut. Ya. Jadi orang beriman ketika dia melakukan sebuah amalan, bukan justru dia berbangga dengan amalannya. Dia tidak justru berbangga dengan amalannya, merasa cukup dengan amalannya, tetapi selalu hadir, ya, di sisi sifat raja itu, pengharapan itu, selalu ada rasa takut, ya, bahwa kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Semua kebaikan-kebaikan itu yang telah kita lakukan akan dihisap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada selalu rasa khawatir, jangan sampai ya amalan kita ini kurang. Jangan sampai amalan kita ini tidak diterima dan seterusnya. Seperti itulah ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhwat pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ya di dalam menghadapi kebaikan-kebaikan kita itu. Jangan sampai ya, mungkin kita ya rata-rata mungkin ya
salat lailnya 1 juz, setengah juz, ya. Lalu kemudian banyak sedekah, ya, banyak memberikan, intinya banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Lalu kemudian dia merasa bangga dengan amalan-amalan itu, merasa cukup, ya, mencukupkan dirinya dengan kepercayaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Coba perhatikan, ya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka keluar dari bulan suci Ramadan, ya. Ketika mereka keluar dari bulan suci Ramadan, disebutkan di dalam perkataan para tabi'in, yad'una Allah 6 ashhurin. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan. Ya. Untuk apa? Ayyataqabbalahu minhum, agar Allah Subhanahu wa taala menerima pahala mereka yang mereka kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan di bulan suci Ramadan. 6 bulan. Ya. Masya Allah. 6 bulan mereka lakukan itu, permohonan itu, dan 6 bulan sisanya mereka berharap dipertemukan di bulan suci Ramadan selanjutnya. Ya. Coba kita introspeksi ini. Ya. Jangan-jangan, ya, Ramadan ini, ruhiyah Ramadan ini berlalu di hati kita, ya, dalam pengharapan kita, dalam rasa khauf kita, berlalu dengan berlalunya bulan suci Ramadan juga. Ya. Hilang bersama dengan, ya, sajian burasa, hilang bersama dengan sajian coto dan seterusnya. Ya. Ini kita tidak inginkan, ya, bahwa kebaikan kita pada hari raya Idul Fitri itu justru akan nampak, ya, dengan bertambahnya ketaatan-ketaatan yang kita lakukan setelahnya. Maka ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menasihati kita tentang persoalan ini, agar jangan kita mencukupkan diri dengan berakhirnya kita pada sebuah amalan. Kita sudah beramal lalu kemudian kita mengatakan ini sudah cukup. Beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, Ali bin Abi Thalib mengatakan, kunu liqabulil amali, jadilah kalian, perhatikanlah tentang bagaimana amalan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, asyaddah timaman, ya, lebih besar perhatian kalian terhadap dikabulkannya amalan itu di hadapan Allah, ya, minkum bil amal. Katakan kunu liqabuli amali asyaddah timaman minkum biqabuli amal, ya, bil amal. Belum mengatakan jadikanlah perhatian kalian terhadap diterimanya amalan itu lebih besar daripada sekedar melakukan amalan. Kita menjadikan perhatian terhadap diterimanya amalan itu lebih besar daripada sekedar kita beramal. Ya. Artinya apa? Muhasabah setelah kita melakukan amalan itu penting. Ya. Bagaimana setelah kita melakukan amalan itu selalu minta kepada Allah. Ya. Ada kekurangan-kekurangan itu istighfar. Ya. Dan ini adalah bentuk pengajaran dalam syariat agama kita. Ya, bahwa istighfar itu tidak hanya dilakukan setelah kita melakukan kemaksiatan, dosa. Bahkan setelah kita melakukan kebaikan pun kita diperintahkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Menghilangkan di dalam hati kita ini perasaan ujub, bangga dengan diri kita sendiri. Ya. Atau juga untuk menghapuskan, ya, kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam amalan yang kita lakukan itu. Maka ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara atau hal yang bisa kita lihat, ya, dari ciri diterimanya amalan seorang hamba itu adalah ketika setelah kita melakukan amalan ada motivasi yang besar dalam hati untuk kemudian melanjutkan amalan-amalan yang lain, melanjutkan kesolehan-kesolehan yang lain yang telah kita lakukan. Keluar dari bulan suci Ramadan, kita melakukan salat, kita melakukan puasa, berzikir, dekat dengan Al-Quran, bersedekah, dengan rentetan amalan-amalan yang lain. Ya. Kita melakukan semua itu. Maka satu di antara ciri diterimanya kebaikan-kebaikan itu adalah ketika kita bisa keluar dari bulan suci Ramadan dan kita mendapatkan diri kita, ya, terus termotivasi kepada pintu-pintu kebaikan yang lain. Ya. Makanya di antara perkataan hikmah yang luar biasa terkait ini, ya, dikatakan bahwa min thawabil hasanah
Di antara ganjaran bagi kebaikan yang kita lakukan itu, ya, al-hasanatu ba'daha, yakni dengan datangnya kebaikan-kebaikan yang lain setelahnya. Ya. Kita melakukan suatu kebaikan, lalu kemudian setelah itu datang atau kita dimudahkan lagi datang kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Ya. Ya. Wa min uqubatis sayyi'ah, dan di antara uqubah, hukuman karena kita melakukan sayyi'ah, dosa, keburukan, ya, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, as-sayyi'atu ba'daha, dengan datangnya dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran yang lain. Ya. Jadi kita perhatikan ini. Ya. Ya. Maka untuk itulah, ya, kita diminta atau kita diharapkan dengan keluarnya dari bulan suci Ramadan ini, setelah melakukan muhasabah terhadap setiap amalan-amalan yang kita lakukan, paksa diri kita untuk istiqamah di atas jalan kebaikan. Kewajiban kita yang selanjutnya adalah istiqamah di atas kebaikan. Dan begitulah Al-Quran mengajarkan kita. Ya. Kita tidak hanya diperintahkan kepada sebuah amalan, tetapi kita diperintahkan untuk istiqamah setelahnya. Dan inilah yang paling berat bagi kehidupan seorang mukmin. Ya. Allah menjanjikan banyak pahala, keutamaan, balasan yang besar bagi orang-orang yang beristiqamah, ya. Orang-orang yang beristiqamah dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, lalu kemudian tidak berhenti pada ucapannya, dia istiqamah dengan keimanannya, ya. Tatanazzalu alaihimul malaika ila akhiril ayat. Allah menurunkan malaikat, ya, dalam disebutkan ketika ajal mereka mendekat, dan diberikan kepada mereka kabar gembira, dihilangkan rasa takutnya, kekhawatirannya, dan disediakan bagi mereka balasan berupa surga. Inilah kewajiban kita yang istiqamah. Ya. Kewajiban kita yang selanjutnya adalah istiqamah di atas kebaikan setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan. Ya. Ada satu perkataan atau ungkapan yang sangat menarik tentang ini. Ya, dikatakan bahwa kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kalian sebagai penyembah-penyembah Allah, ya. Jangan kalian menjadi penyembah-penyembah Ramadan. Bagaimana penyembah-penyembah Allah itu? Ya, yakni orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun mereka berada. Ya. Ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Atau dalam makna yang lebih luas, dalam kondisi apapun, di waktu apapun kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara hamba-hamba Ramadan la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Mereka tidak mengenal Allah kecuali pada bulan suci Ramadan. La yasumuna illa fi Ramadan. Mereka hanya berpuasa hanya ketika bulan suci Ramadan. Lalu kemudian setelah berakhirnya bulan suci Ramadan, ketaatan-ketaatan itu dihilangkan, ditinggalkan. Inilah yang kita tidak inginkan, ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin, ya, hendaklah dia menanamkan di dalam hatinya, ya, tanamkan dalam hati kita bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu tidak disekat dengan waktu, tidak disekat dengan tempat, dan tidak disekat dengan apa-apa kecuali kematian. Ketaatan kita kepada Allah sekatnya hanya kematian. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Tuhanmu, sembah Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kematian datang kepadamu, sampai ajal, sesuatu yang engkau yakini, yang kita yakini sebagai perkara yang pasti akan datang kepada kita, ya, sampai kematian itu datang kepada kita, barulah kemudian penghambaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu terhenti, ya. Baru kemudian kita masuk dalam fase jaza, ya, menerima balasan. Ad-dunya amalun wala jazaa'un. Dunia ini tempat kita beramal, bukan tempat menerima balasan. Wal akhiratu jazaa'un wala amal. Dan akhirat itu adalah tempat kita menerima balasan, tidak ada kesempatan untuk beramal. Jadi sekat ibadah kita itu adalah kematian, ya. Sekat ibadah kita adalah kematian. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang harus kita pastikan dengan berakhirnya bulan suci Ramadan ini adalah bahwa kita akan terus melanjutkan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencukupkan diri hanya dengan ibadah pada bulan suci Ramadan,
Ketaatan apa? Ketaatan baik dalam pribadi kita maupun secara kejamaahan. Ya. Baik secara pribadi maupun di dalam jamaah kita. Ya. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan secara personal, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan secara kolektif, kita lanjutkan setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan. Ya. Kebaikan-kebaikan pribadi, personal kita, misalnya, ya, kita berpuasa pada bulan Ramadan, ya, dengan semua keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan, ya, di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian kita keluar dari bulan suci Ramadan, meskipun di luar itu sudah tidak ada kewajiban yang secara asal hukumnya wajib, akan tetapi di luar bulan suci Ramadan Allah menyiapkan kesempatan bagi kita untuk melanjutkannya dengan puasa-puasa sunnah. Jaga itu. Ya. Siapa yang Allah berikan kemudahan untuk melaksanakan puasa Nabi Daud, laksanakan sehari puasa sekali berbuka. Siapa yang mampu melaksanakan puasa 3 hari dalam 1 bulan, ya, 3 hari dalam 1 bulan, ya, setiap pertengahan bulan Qamariyah, ya, maka laksanakan. Dan saya tadi baru saja menonton sebuah video yang dikirim oleh salah seorang teman, ya, bagaimana peran puasa itu di dalam melawan virus di dalam diri kita. Ini sangat cocok untuk kondisi kita sekarang ini, merutinkan puasa. Bahwa justru ketika kita berpuasa, katanya itu dalam kondisi lapar, itu tubuh kita membuang sel-sel yang tidak penting. Ya, lalu kemudian setelah itu baru kemudian terjadi regenerasi. Ini luar biasa. Bagaimana puasa ini menjadi konsep ibadah, tetapi pada saat bersamaan memberikan efek yang baik kepada fisik kita. Siapa yang mampu melaksanakan puasa Senin Kamis, laksanakan. Dan yang paling dekat ini adalah puasa Syawal, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa puasa Syawal ini adalah puasa yang memiliki keutamaan yang besar. Kata Rasulullah SAW, man shama Ramadanan, siapa yang berpuasa bulan Ramadan full, ya, thumma atba'ahu 6 min Syawal, kemudian dia mengikuti puasa setelah itu dengan 6 hari di bulan Syawal, kata Rasulullah, kana kasiyamid dahar, maka seolah-olah dia berpuasa selama 1 tahun penuh. Siapa di antara kita yang mampu berpuasa 1 tahun penuh? Tidak ada. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Allah memudahkan kita. Maka jangan dengan berakhirnya bulan suci Ramadan, puasa kita berakhir, bulan puasa berakhir, ya, akhirnya bulan-bulan lain tidak berpuasa. Ya, kenapa tidak ada puasa sunnah? Karena bukan bulan puasa. Ya, karena bulan Ramadan saja yang bulan puasa. Ya, adapun bulan-bulan lain itu tetap menjadi bulan-bulan puasa. Kenapa? Karena Allah jadikan di dalamnya banyak waktu-waktu keutamaan-keutamaan untuk kita berpuasa. Bila di bulan Ramadan kita hidupkan malam-malam kita dengan qiyamul lail, dengan salat tarawih, ya, maka jangan dengan berakhirnya bulan suci Ramadan kebaikan-kebaikan itu hilang, ya. Bahkan di luar bulan suci Ramadan lakukan, keutamaannya luar biasa. Dan ini karakter seorang mukmin, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji. Seorang yang baik itu, orang beriman itu, jauh lambung-lambung mereka dari pembaringan. Artinya apa? Ya, pada malam hari mereka banyak manfaatkan untuk beribadah, berdiri, ya, melaksanakan salat, ya, sujud pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, tebarkan salam, wa at'imit ta'am, ya, berilah makan, bersedekah dengan makanan, wasalul arham, ya, sambung silaturahmi, wasallu bil laili wan nasu niyam, ya. Dirikanlah salat pada malam hari ketika manusia lagi tertidur. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk dalam surga dengan selamat, ya. Ini keutamaannya banyak sekali. Jadi kita menjaga kebaikan-kebaikan pribadi itu, ya, kebaikan-kebaikan personal kita di bulan suci Ramadan, kita lanjutkan. Ini bentuk keistiqomahan kita, istimrariyah kita dalam sebuah amalan, bentuk dawam kita pada sebuah amalan, ya. Dan bukankah ini yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian juga di antara kebaikan-kebaikan itu adalah kedekatan kita dengan Al-Qur'an, ya. Syahrul Ramadan, syahrul Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Banyak kita interaksi kita dalam bulan suci Ramadan kemarin dengan Al-Qur'an. Ada yang khatam 1 juz, 2 juz, 3 juz, akan mungkin ada yang lebih.
Ada lagi yang ditambah mungkin dengan interaksi lain, dengan menghafalkan Al-Quran dan seterusnya. Ini kebaikan-kebaikan dalam bulan suci Ramadan yang harus terus kita lestarikan di luar bulan suci Ramadan. Ya, tidak boleh berhenti. Ya, dekat dengan Al-Quran sepanjang kehidupan kita. Ya, sampai kemudian kita mendapatkan gelar sebagai sahibul Quran. Sahibul Quran bisa kita dapatkan dengan banyak membaca Al-Quran, juga kita bisa dapatkan dengan banyak menghafal Al-Quran. Pokoknya interaksi dengan Al-Quran. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, Iqra'ul Quran, ya, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran, Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafi' li ashabihi. Orang yang suka membaca Al-Quran digelari dengan sahibul Quran. Ataukah orang yang menghafalkan Al-Quran, ya. Kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah SAW menyebutkan tentang bagaimana keutamanya para hafizul Quran itu, ya, penghafal Al-Quran. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat nanti, ya, Iqra' wartaqi, bacalah Al-Quran dan naiklah. Ya, warattil kama kunta turattil fid dunya, bacalah dengan tartil sebagaimana dahulu kalian membacanya secara tartil di dunia. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena sesungguhnya manzilahmu, tempatmu nanti, ya, akan berhenti di ayat terakhir yang engkau baca. Dan mereka dikatakan di sini sebagai sahibul Quran. Luqalu li sahibul Quran, kata Rasulullah SAW. Jadi interaksi kita dengan Al-Quran, ya, bahkan dengan membacanya, kita sudah berpeluang untuk menjadi sahibul Quran. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan itu dengan interaksi ini. Makanya jangan hentikan, ya, jangan sampai kita keluar bulan suci Ramadan, Al-Quran kita kembalikan masuk ke dalam rak-rak kita simpan, ya. Al-Quran yang tinggal di di dalam handphone kita selama bulan suci Ramadan dipindahkan ke page yang paling depan, ya. Ketika selesai Ramadan diangkat kembali ke page, ikonnya ke page yang paling belakang, sampai kemudian tidak pernah tersentuh lagi. Ya, naudzubillah. Ya, dekatkan diri kita terus dengan Al-Quran. Ya, demikian juga dengan amalan-amalan yang lain. Pada intinya, kebaikan-kebaikan personal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini jangan kita hentikan, ya. Jangan kita hentikan dengan berakhirnya bulan suci Ramadan, karena, ya, kita berharap, ya, bahwa dengan upaya keistiqomahan kita dalam menjaga kebaikan-kebaikan itu, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan itu akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menerima kebaikan-kebaikan kita yang lain, termasuk dalamnya adalah amal-amal soleh yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Nah, demikian juga secara kejamaahan. Jadi yang kita sebutkan tadi adalah kebaikan-kebaikan secara personal. Nah, demikian juga dengan kebaikan-kebaikan secara kolektif, ya, kejamaahan kita, ya. Mungkin selama bulan suci Ramadan ini kita banyak lebih fokus pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya pribadi, ya, ibadah-ibadah pribadi kita. Maka setelah berakhirnya bulan suci Ramadan ini, kita tidak boleh diam terlalu lama, ya, berdasarkan ayat yang kita bacakan tadi, wa idza faragta fansab, apabila kalian telah berakhir dari sebuah amalan, maka segera menuju kepada amalan yang lain. Maka selain kita mengembalikan diri kita atau kembali motivasi kita pada amalan-amalan personal, mari kita kembali bersemangat untuk menjemput, ya, dan melanjutkan kembali program-program kejamaahan kita, ya, khususnya dalam lembaga kita ini, ya. Buka kembali program-program kerja, ya. Buka kembali program-program kerja kita. Segera lakukan evaluasi, ya. Lakukan evaluasi apa yang sudah terlaksana, apa yang kemudian sudah terlaksana belum maksimal. Lakukan evaluasi secara dari sejak awal untuk kemudian menginventarisir kondisi kita, ya, sebelum masuknya Ramadan kemarin, dan apa yang kita bisa segera lakukan eksekusi terhadap program-program ini setelah berakhirnya bulan suci Ramadan. Ingat bahwa di tengah pandemi seperti ini, ya, dengan merebaknya wabah seperti ini, ya, dengan kita terbatas pada, ya, eksekusi atau pelaksanaan para program-program kerja kita, akan tetapi justru inilah sebenarnya jalan untuk membangkitkan kreativitas, ya. Kondisi kita sekarang ini, ya, ada satu sisi yang perlu kita buka, ya, dalam kondisi kita sekarang ini. Kalau kemarin kan biasa-biasa saja, ya, kita laksanakan pertemuan di mana saja, ya, bebas kita menentukan tempat.
Ada pekerjaan kita mau laksanakan, bisa eksekusi 1 pekan persiapan selesai. Tapi dalam kondisi yang sangat terbatas seperti ini, sumber daya kita juga terbatas. Maka apa yang dibutuhkan? Kreativitas. Ya. Ini yang harus muncul di dalam setiap leading sector yang ada. Anda yang ada di kaderisasi, ya, supaya pengembangan SDM itu tidak berhenti, coba berpikir, ya, bagaimana supaya pengembangan SDM ini tidak stagnan. Ya. Manfaatkan media. Ya. Ya. Kalau kita bisa membingkai secara teknis, lebih teknis lagi ini persoalan seperti ini, gampang sekali. Banyak sekali yang bisa kita explore sebenarnya. Ya. Program-program daurah tadribiyah, pengembangan kapasitas murabbi, pengembangan kapasitas dai, itu justru lebih mudah kita laksanakan secara kita laksanakan dengan santai, ya, lebih ringan sebenarnya, baik dari sisi pembiayaan maupun dari sisi pelaksanaan. Kita bisa cicil materi-materi itu sampai ya beberapa pekan, ya. Coba kalau kita di rumah saja selama 1 bulan, 3 bulan, berarti ada 12 bulan, ya, ada 12 pekan dari 3 bulan itu. Kalau 1 pekan 1 materi saja, ya, 1 pekan 1 materi saja yang kita kembangkan, kita daurahkan secara virtual, maka selama pandemi 3 bulan kita bisa menyelesaikan 12 materi dalam ya mawad tarbiyah. Ini contoh saja. Ya, bagaimana kreativitas itu harus digali. Jadi jangan stagnan. Jangan karena kita merasa bahwa sekarang ini kondisinya wabah banyak, ya, tersebar, kita akhirnya berpangku tangan terhadap kegiatan-kegiatan yang harusnya bisa kita lakukan. Gali kreativitas itu, ya. Cari jalan-jalan yang bisa kita lakukan agar kemudian bagaimana program-program kerja yang bisa kita laksanakan itu tetap bisa berjalan. Demikian juga dengan ya lazis misalnya, ya. Lazis ini kan hubungannya langsung dengan personal masyarakat. Bagaimana membangun komunikasi yang lebih efektif misalnya dengan donatur kita di tengah pandemi, ya. Apa yang bisa kita lakukan agar keterikatan kita dengan jemaah-jemaah kita itu, dengan donatur kita itu bisa terus terjalin. Ini kreativitas yang perlu selalu kita lakukan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ya, secara kejamaahan ini, ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita tetap bisa berkarya di dalam masa pandemi. Ya. Tetap kita bisa menjalankan program-program kerja kita di masa-masa pandemi ini. Yang pertama, mari kita kembali melihat program-program yang sifatnya administratif. Ya. Program-program yang sifatnya administratif. Mungkin kemarin, ya, sebelum masa pandemi, kita banyak bekerja di lapangan. Sehingga fungsi-fungsi belakang layar itu, kebutuhan data kita, administrasi kita sedikit terbengkalai, ya. Data kader, ya, data pokoknya yang bersifat administratif lah, mungkin terabaikan. Maka sekaranglah saatnya ini untuk kemudian kita di saat kegiatan-kegiatan lapangan itu kurang kita laksanakan atau terbatas kita laksanakan, maka saat inilah kegiatan administratif ini bisa kita lakukan secara maksimal, ya. Mudah-mudahan setelah berlalunya pandemi corona ini, administrasi kita sudah lengkap, ya. Sehingga kita tidak lagi terbentur pada persoalan-persoalan data. Kita sudah bisa mengeksekusi kegiatan-kegiatan kita secara teknis di lapangan dengan berdasarkan data-data yang telah kita siapkan di masa pandemi. Ya, ini harus dilakukan ini. Jadi coba inventarisir masing-masing. Semua ini berlaku di semua leading sektor departemen yang ada. Ya, semua pasti butuh database administrasi yang baik. Lakukan itu, lengkapi di masa-masa seperti ini, mumpung kita tidak disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis di lapangan. Yang kedua, ya, mari kita berusaha untuk melahirkan metode kerja yang baru, ya. Bagaimana melahirkan metode kerja yang baru itu? Kita memanfaatkan teknologi yang ada, ya. Apa-apa yang dahulu harus kita lakukan secara kita lakukan secara offline misalnya, coba rancang secara online, ya. Seperti yang kita sebutkan tadi, bagaimana tetap menggenjot, ya, pengembangan SDM kader kita, ya, SDM dai kita, murabbi kita, ya, tetap kita jalankan, ya. Semua kita lakukan, ya, dengan tetap memanfaatkan
fasilitas-fasilitas yang ada secara maksimal. Tentu dengan mempertimbangkan efektivitas, ya, baik secara pendanaan maupun dari sisi-sisi yang lain. Ya. Harus kita mencari metode kerja. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana membangun komunikasi yang baik, ya, secara struktural, atas ke bawah, bawah ke atas dalam masa seperti ini. Minimnya interaksi kita secara langsung, peluang miskomunikasi itu sangat besar. Ya. Peluang miskomunikasi kita dalam dalam pelaksanaan program kerja itu sangat besar. Ya. Ketidaktersambungan informasi, ya, kebuntuan informasi itu sangat besar pengaruhnya, ya, terhadap kinerja kita dalam lembaga. Maka bentuk satu pola komunikasi yang lebih efektif. Ya. Bagaimana misalnya mulai dari struktur paling bawah misalnya, ya, pada unit, pada departemen, lalu kemudian secara utuh pada satu struktur kelembagaan, bagaimana pola komunikasi itu dibangun secara lebih komprehensif agar apa? Tidak ada kebuntuan informasi, tidak ada miskomunikasi, ketersambungan ketersambungan komunikasi tetap terjalin. Ini yang perlu kita lakukan, ya. Jadi setidaknya 3 hal ini yang perlu ada, ya, di dalam masa seperti sekarang ini, untuk kemudian bagaimana kita bisa kembali melaksanakan program-program kejamahan kita, istiqamah kembali untuk menghidupkan program-program kejamahan kita dengan 3 hal. Yang pertama adalah inventarisasi, bagaimana kemudian kita membuat, ya, bagaimana kondisi, ya, istilahnya perwajahan dari program kerja kita, inventarisir, kuatkan secara administratif, ya, lalu kemudian buat metode yang baru, ya, dengan menyesuaikan kondisi kita sekarang, manfaatkan teknologi, lalu kemudian bangun pola komunikasi yang lebih efektif. Dengan seperti itu insya Allah masa-masa seperti ini akan kita lalui, dan mudah-mudahan setelah berakhirnya ini program-program kerja itu tetap bisa berjalan secara berkesinambungan. Yang paling pokok jangan sampai stagnan, ya, jangan sampai stagnan, jangan sampai kemudian kita mengatakan, ya, tidak bisa kita bekerja ini karena kondisi pandemi, ini kita tidak mau, ya. Jangan sampai ada struktur kita yang berhenti bekerja, ya, karena persoalan ini, ya. Mulai dari Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, sampai pada struktur terendah Dewan Pimpinan Kecamatan, semua harus berupaya untuk membuat metode baru dalam program kerja kita, sehingga hal-hal yang bisa kita lakukan bisa tetap kita laksanakan. Yang terakhir, ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan semua itu, yang paling penting dari kekuatan setelah keimanan dan ketakwaan kita adalah ukhuwah, ya. Bagaimana kemudian ukhuwah ini bisa kita jaga, ya. Keberlangsungan amalan kita secara personal, ketaatan-ketaatan, apalagi dalam urusan-urusan jamaah, itu akan sangat besar pengaruh ukhuwah di dalamnya, ya. Maka setiap perkara yang bisa mensupport, ya, pertautan ukhuwah, memperkuat ukhuwah di antara kita, mari kita lakukan. Lobalah dengan hal-hal tersebut. Dan setiap hal-hal yang bisa meretakkan ukhuwah di antara kita, tinggalkan. Ya. Tinggalkan. Jangan sampai kemudian perkara-perkara inilah yang menyebabkan pondasi bangunan ibadah personal dan kejamahan kita itu menjadi runtuh. Ya. Maka bangun budaya kerjasama. Ya. Bangun budaya kerjasama. Kuatkan budaya kerjasama yang selama ini kita jaga. Ya. Kalau kemarin ini kita sibuk dengan urusan-urusan pribadi, ibadah-ibadah pribadi, keluar dari bulan suci Ramadan, kembali kuatkan jamaah kita. Bangun gotong royong. Tidak ada di antara kita yang mampu bekerja sendiri, ya. Tidak ada di antara kita yang mampu bekerja sendiri, ya. Perlu diperhatikan ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa keberlangsungan amalan kita, pekerjaan kita, target-target dakwah kita hanya akan kita raih ketika kita membangun sinergitas, ya. Kalau semua elemen itu bersatu, mungkin 1-2 pekerjaan bisa kita selesaikan sendiri, tetapi yakinlah itu tidak akan bertahan lama, tidak akan berkesinambungan hasil dan pelaksanaannya. Tapi kalau kita lakukan secara kolektif, kebersamaan ini kita bangun, maka insya Allah hasilnya akan lebih maksimal dan usianya jauh akan lebih panjang, ya. Itu yang pertama. Bangkitkan semangat ukhuwah lagi, semangat kebersamaan lagi, solidaritas lagi. Kemudian yang kedua, bangun upaya yang sikap saling menghargai, ya, sikap saling menghargai. Ingat ikhwah sekalian, tidak ada di antara kita yang akan menjadi hina karena menghargai saudara kita, ya. Tidak ada di antara kita yang hina hanya karena menghargai saudara kita, ya. Berikan apresiasi kepada orang yang berprestasi, ya. Bangun komunikasi-komunikasi yang
sopan di antara kita, ya, saudara-saudara kita, teman-teman kita, ya. Ada koordinator departemen misalnya kepada anggotanya, kepada dari ketua panitia ke anggotanya, bangun komunikasi yang baik, ya, hidupkan suasana ukhuwah yang baik itu, ya. Jangan sampai sikap-sikap, ya, yang menyebabkan nilai-nilai persaudaraan kita itu menjadi hambar atau bahkan mungkin hilang, ya, naudzubillah, ya, itu kemudian terpelihara dan terus tumbuh di dalam kebersamaan kita ini. Jaga, ya. Ya, memang berat itu berukhuwah, ya, apalagi berukhuwah di dalam dakwah. Dua-duanya ini ukhuwah berat, dakwah berat. Berukhuwah dalam dakwah berat sekali, ya. Ini yang perlu kita selalu jaga. Semua hal-hal yang bisa melukai hati saudara kita, yang bisa melemahkan saudara kita, kita tinggalkan. Yang ketiga, dan yang ini sebagai penutup kita pada pertemuan kita pada malam hari ini adalah upayakan untuk saling memberdayakan, ya. Dalam bekerja kita tidak hanya fokus kepada hasil, ya. Akan tetapi yang paling penting dari semua itu adalah proses, ya. Ya. Ketahanan kita dalam sebuah pekerjaan itu sangat ditentukan oleh bagaimana kita melalui pekerjaan tersebut. Kalau prosesnya berjalan dengan baik, ada keterlibatan dari semua pihak, ada kerjasama dari semua elemen yang ada di dalam pelaksanaan kegiatan itu, maka insya Allah ini akan berjalan secara berkesinambungan, akan langsung. Akan tetapi kalau hanya kita berfokus pada hasil saja, ya sembarang nih, ya, biar mie tusuk sate misalnya, yang penting biar mie tusuk sate yang penting berhasil, itu hanya kita akan mendapatkan hasil mungkin, ya, pada satu waktu, akan tetapi amalan-amalannya, ya, bekas-bekasnya itu tidak akan lama. Padahal yang kita mau dakwah ini berjalan secara terus berkesinambungan, dan itu hanya akan terjadi, ikhwas sekalian, salah satunya adalah ketika ada pemberdayaan sumber daya yang kolektif di dalam pelaksanaan ibadah kita, amalia dakwah kita. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita membawa semangat kebaikan pada bulan suci Ramadan ini agar selalu mewarnai semangat kita, ya, pekerjaan kita, ya, ibadah kita baik secara personal pun kejamaahan, kolektif kita dalam jamaah ini, ya, semangat Ramadan ini terus menyertai kita sehingga kemudian kita bisa maksimal dalam target-target pencapaian yang kita telah tetapkan. Saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya kepada seluruh ikhwan dan akhwat. Ya, saya pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan kita pada bulan suci Ramadan, kesalahan-kesalahan kita. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan dalam interaksi kita dalam lembaga ini maupun dalam tempat-tempat yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muhammad Yamin Saleh SHMAP, Wakil Ketua DPW Wahda Islamiyah Sulawesi Barat. Kaum muslimin, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kegiatan-kegiatan kita pada kesempatan yang baik ini juga bisa diakses pada wahda-mamuju.org, di channel YouTube ada juga Wahda Mamuju channel, dan di Facebook sendiri Wahda Islam DPD Wahda Islamiyah Mamuju. Kaum muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian bisa mengakses channel tersebut. Di akhir tabligh akbar ini maka berakhir pula seluruh rangkaian tabligh akbar dan silaturahmi virtual kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami mengucapkan syukron jazakumullahu khairan kepada pemateri dan para ustadz yang sempat hadir pada kegiatan kita. Begitu pula dengan sponsor pada kegiatan kali ini adalah WIZ, Wahda Inspirasi Zakat, yang telah memberikan dukungannya pada kegiatan kita. Tak lupa pula juga kami mengucapkan syukron wa jazakumullahu khairan kepada kru Humas DPD Wahda Islamiyah Mamuju yang telah berusaha untuk menjalankan kegiatan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan dan membalas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Demikian kami tutup.
Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.